Pernahkah kita merindukan untuk bisa benar-benar memberi kado yang terbaik, terindah, termulia bagi Allah? Kalau kita melakukannya, tidak akan sia-sia, saudaraku. Benar-benar kita beruntung. Bagaimana bisa mewujudkan hati kita yang terarah kepada Bapa, Khalik langit dan bumi, satu-satunya pencipta langit dan bumi ini? Caranya adalah hidup kita harus benar-benar rela dimiliki Tuhan seutuhnya, sepenuhnya, saudaraku. Hidup kita harus rela direnggut, disita, dirampas, diambil oleh Tuhan. Dan kita juga harus rela untuk memberikan hidup kita sepenuhnya dimiliki oleh Allah. Kalau kita masih belum segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan dalam mengasihi Allah, berarti kita masih hidup di dalam remang-remang, saudaraku. Padahal hidup kita harus terang benderang. Untuk itu mau tidak mau kita belajar dari menit ke menit menjaga sikap hati. Curigai kalau ada yang tidak patut di dalam pikiran kita, kita renungkan. Dan kalau ada ucapan perbuatan yang tidak patut sebagai anak-anak Allah, masih kita lakukan. Selalu kita mencurigai kalau masih ada dosa yang kita lakukan dari menit ke menit. Memang tentu ada melesetnya, tapi kita harus belajar dari kemelesetan yang satu ke kemelesetan yang lain. Terus seperti seorang yang belajar memanah, ia belajar untuk dapat membidik dengan tepat hidupnya. Kalau kita berusaha membidik dengan tepat, kita tidak pernah tahu bagaimana melakukan perubahan. Jadi kalau orang hidupnya sembarangan, sembrono, ia akan meleset terus. Dan celakanya ia tidak tahu kalau dia meleset. Tapi kalau kita selalu belajar untuk membidik dengan tepat, artinya apa yang kita lakukan itu tepat seperti yang Allah Bapa inginkan. Maka kalau kita meleset, kita berusaha untuk tidak meleset lagi. Di situ Tuhan ajar kita untuk memiliki ketepatan dari menit ke menit, dari jam ke jam. Saudaraku, kita bukan orang yang sudah sempurna. Tapi kita harus tahu kapan kita meleset. Maka kita bisa menilai karena kita punya roh yang menimbang, yang semakin peka, semakin tajam, semakin meneliti. Disitulah kita belajar untuk hidup dimiliki oleh Tuhan sepenuhnya. Amin, saudaraku. Berat sekali untuk belajar dimiliki oleh Allah sepenuhnya. Luar biasa berat. Bagi yang sungguh-sungguh mau aja tidak mudah, apalagi yang tidak berniat, apalagi yang sembarangan, saudaraku, dalam hidup. Sementara kita belajar mempertimbangkan segala hal yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Allah atau tidak, di situ keyakinan kita kepada Allah yang hidup akan bertambah. Orang juga bisa percaya Allah itu ada. Tapi seberapa orang benar-benar meyakini keberadaan Allah dan menghayati keberadaan Allah tersebut, itu tidak banyak. Kalau seseorang mampu menghayati keberadaan Allah, maka dia tidak bisa takut dalam menjalani hidup. Amin, saudaraku. Ini misteri kehidupan yang tidak bisa dialami kalau seseorang tidak masuk di dalam pengalaman ini. Pengalaman bersama dengan Tuhan. Pengalaman di dalam tangan kuat Tuhan. Hidup kita yang terang membuat kita berani menghadapi segala keadaan. Bahkan hal-hal yang paling berat sekalipun dalam hidup ini kita berani. Kita bersyukur karena kita memiliki firman Tuhan Alkitab. Kita dapat melihat kesetiaan Allah kepada umat pilihannya. Bayangkan Musa, ia belum pernah memiliki pengalaman laut terbelah. Belum ada pengalaman bisa menghadapi secara fisik algojo Firaun yang mengejarnya. Itu mengerikan loh, saudaraku. Bayangkan juga posisi Sadrak, Mesak, Abednego yang diperhadapkan dengan dapur api
yang dipanaskan 7 kali lipat. Itu sangat menakutkan dan pasti menakutkan. Perhatikan bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego begitu percaya sehingga bisa berkata, sekalipun Allah yang kami sembah tidak menolong, tapi kami tetap percaya dan tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan di lembah Dura. Dari kisah-kisah ini, saudaraku, kita tahu Allah setia. Jadi mengapa kita masih tidak percaya, saudaraku? Sejatinya kita merendahkan Allah dengan ketidakpercayaan kita itu. Mungkin dalam masalah-masalah besar yang kita hadapi sampai saat ini, Tuhan tidak memberi jalan keluar dengan mudah. Kita hanya menyimpannya, tidak seorang pun tahu. Tapi kita tetap percaya kepada Elohim Yahweh, Allah yang kusembah, Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Sebab tidak ada orang yang bisa melarang dan menghalangi kita untuk percaya kepada Allah. Kalaupun kita jatuh hancur, kita jatuh di tangannya, saudaraku. Yang penting kita jangan berbuat dosa. Yang penting jangan ada agenda pribadi kita. Kita harus punya kehidupan yang kita persembahkan sepenuhnya kepada Allah, saudaraku. Dari menit ke menit kita belajar untuk hidup menyenangkan Dia. Lebih dari segalanya dalam segala perkara, menyenangkan Tuhan merupakan sebuah kehormatan yang luar biasa. Jadi hati-hati bersikap dengan siapapun. Kalaupun itu orang lemah, jangan sewenang-wenang kepada mereka. Mendengar nama Yesus orang bisa gemetar. Namun mendengar nama seseorang yang menghidupkan firman dalam dirinya, yang memancarkan kekuatan, itu pun luar biasa, saudaraku. Kita harus menjadi manusia-manusia yang menggetarkan, menjadi kebanggaan kerajaan surga, tetapi menakutkan kuasa kegelapan. Untuk itu kita mesti melekat kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Amin, saudaraku. Setan membidik kita. Tapi kalau kita melekat, hidup kita selesai di hadirat Tuhan. Setan tidak bisa mengganggu kita. Maka jangan melawan setan tanpa Tuhan. Rajut kesucian hidupmu. Bawa ke Tuhan. Dan itu semua menjadi persembahan yang indah di pemandangan Allah. Selamat berjuang, saudaraku. Kiranya mulai pagi hari ini kau dan saya berjuang bersama merajut senyuman Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.